mutasi rekeningnya kemana aja gitu kan, top up-nya apa aja itu coba dicek gitu loh. Aku sih nggak ngojok-ngojoi, cuman ngasih tahu aja yang harus dicek itu bukan cuman chat, bukan cuman Instagram gitu-gitu, tapi mutasi rekening itu penting. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya, bahagia terus. Yang punya utang semoga cepat lunas, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang lagi ulang tahun selamat ulang tahun ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang wow, marak kayak gemes gitu, marak kayak keri piye gitu kan. Sebenarnya ini tuh udah lama pengen tak bahas gitu, cuman kayaknya waktu aku mau bahas kemarin tuh infonya kurang lengkap, karena kan waktu aku bahas kemarin referensinya sebelum corona, jadi ini udah tak perlengkap dengan adanya edisi corona ya kan. Gila nggak? Keren banget gak aku sampai nanya-nanya, sampai tak survei loh, beneran ke mall, beneran ngeliat ya apa yang tak lihat. Coba hayo ya. Kita akan membahas tentang cewek BO. Sebenarnya cewek BO itu apa sih? Kita nggak usah pakai filosofis, nggak usah pakai gimana-gimana. Kita coba bedah BO-nya. Kan BO itu sama dengan booking online. Ya BO itu juga bisa, yuk BO hotel, booking online hotel, BO apa macam-macam. Tapi yang dimaksud di sini BO adalah ceweknya, wanita. Tidak bisa disebut lonte karena biasanya cewek BO itu nggak mau disebut lonte, dan bahkan cewek BO itu nggak mau disebut BO-nan. Ada beberapa juga yang nyebut ayam kampus ya. Tadi sempet tuh di mobil perjalanan mau pulang lagi ngopi, kenapa sih harus ayam kampus? Karena apa coba? Ayo, ini adalah pengetahuan baru untuk kalian. Karena apa? Ayam adalah populasi terbanyak di dunia, dan ayam itu nggak akan pernah punah dari zaman A sampai Z. Itu kenapa berarti ayam kampus nggak akan punah dari generasi 2001, 2002 sampai 2000 berapapun. Mungkin anakmu nanti kuliah pun tetap ada yang namanya ayam kampus. Cuman mungkin caranya, dapetnya, bentukannya yang itu yang berubah-ubah, tapi ayam kampusnya akan tetap ada ya kan. Tapi kalau cewek BO-nan misal dipanggil, kamu BO-nan ya, sama sesama BO, dia masih it's okay. Tapi kalau untuk orang awam kayak kita gini nyebut dia cewek BO-nan atau kamu cewek BO-nan ya, dia biasanya nggak mau dan nggak mengakui. Nah ini aku akan kasih tahu ke kalian ciri-ciri cewek BO-nan. Kenapa kok lomba kok kowe iso ngerti jojo kowe BO-nan? Mulut Anda belum pernah disilet ya kan. Aku nanya ke banyak orang, ke laki-laki yang sering BO juga, dari mulai rate harganya macem-macem ya kan. Terus aku nanya juga, pokoknya aku nanya ke banyak orang dan kemudian tak telaah gitu. Coba aku nongkrong di sini, beneran nggak ya ini tempatnya cewek-cewek BO-nan? Oh iya, ternyata iya. Oh ciri-cirinya sama. Oh, oke, kita bisa buat konten. Ciri-cirinya tuh kayak gini. Biasanya cewek BO itu dipanggilnya lewat kurir. Jadi ada namanya mucikari ya kan. Yang dulu loh ada pernah yang viral 50 juta. Nah ada mucikarinya. Nah itu biasanya dia tuh motong persenan. Kalau udah ada mucikarinya misal harganya sekian juta, dia udah motong berapa puluh persen sendiri gitu kan. Nanti baru sisanya dikasih ke cewek BO-nan kalian. Ada juga yang lewat online atau aplikasi-aplikasi yang mungkin ada di handphone kalian. Jadi buat cewek-cewek tolong banget ya, cek handphone pacar kalian, nggak usah cek chatnya, tapi lihat aplikasi apa aja yang di-download sama dia gitu. Cek m-bankingnya ya, itu perlu, ngerti nggak? Kalian mungkin nggak kepikiran, kalian cuma kepikiran ngecek chatnya, ngecek dia ngefollow siapa aja. Enggak, m-bankingnya ngetransfer apa aja itu kalian harus cek. Kalian tanyain, loh sayang ini sekian juta untuk apa? Itu harus kalian tanyakan ya. Tamatlah riwayat kalian para laki-laki. Oke, jadi BO itu bisa didapat dari situ, atau ada juga yang bungkus ya, bungkus di tempat kayak mungkin main kemana terus kayak ketik-ketian tuh apa ya, kode-kodean, terus kayak bisa nih dibungkus, oke dibungkus tawar-menawar, oke sikat, bungkus langsung ke hotel. Ada juga yang kayak gitu. Jadi macem-macem tipe-tipenya, dan ini bisa berkembang lagi sesuai dengan kondisi dunia, ngerti nggak? Kalau sekarang lagi edisi corona, nggak bisa ketemu langsung karena klub tutup, atau nggak bisa, maksudnya nggak bisa ketemuan di tempat, jadi lewatnya online, lebih banyak lewat online dan banyak diskon kalau sekarang itu. Itu pengakuan sendiri para wanita BO itu, jadi diskon karena mungkin sepi kali ya, mungkin ya cowok-cowok ini agak takut corona, jadi mengurangi asupan BO-nan, jadi mereka ngasih potongan harga. Tuh, terus yang selanjutnya nih ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang berikut ini itu yang kelihatan mata dan kalian harus jeli, jadi nggak boleh langsung ngejat. Biasanya mereka nggak masalah jalan-jalan kemana aja, kamu juga nggak bisa ngelarang, kalau cewek BO-nan tuh nggak boleh jalan-jalan ke mall, nggak bisa. Misalkan dia lagi di mall nih jalan-jalan, biasanya kalau nggak cewek itu cuman berdua, cewek-cewek, dan bentukannya setipe, ngerti nggak? Bukan sama tapi setipe ya. Kalau nggak jalannya berdua cewek-cewek, atau beberapa tapi cewek-cewek, atau cewek-cewek terus ada cowoknya satu agak cong. Pokoknya rata-rata tuh mereka mungkin berkumpul dengan sesamanya. Jadi cewek-cewek ini kumpul dengan setipenya, kayak misal skinny jeans, ngapret ya kan,
Biasanya jarang pakai dia high waist, itu jarang. High waist itu yang di pinggang gini jarang, yang tinggi. Jadi agak biasa lah, maksudnya standar lah. Terus biasanya pakai wedges atau high heels. Dia jarang pakai cats. Kalaupun pakai cats, mungkin catsnya yang ke cewek-cewekan, bukan yang sporty, bukan yang kayak gitu, tapi lebih ke cewek centil yang manja, yang gemes gitu. Terus tasnya nggak mungkin pakai tas ransel ya, ransel yang laki yang beneran macho gitu enggak, tapi biasanya mereka akan pakai tas-tas yang gemes, yang tas jinjing, tas yang bermerek, tas yang wow fantastis harganya, yang mungkin limited edition karena kan dibeliin om-omnya mungkin ya. Terus bajunya tuh dia jarang pakai yang gombrong, ngerti nggak sih, sweater yang gombrong beneran gombrong yang anak yang estetik banget gitu enggak, tapi mereka akan cenderung pakai yang ketat-ketat, meletet kok lepet. Nah, biasanya mereka akan mengumbar bajunya tuh akan mungkin berbentuk tank top, you can see my kelek gitu kan. Terus belahannya juga agak kelihatan, terus pakai ornamen-ornamen, aksesoris yang bling-bling gitu, dan mereka tuh fotonya akan aku harus cantik. Biasanya kalau udah diupload tuh akan dikasih efek-efek ya, beauty yang kelihatan mulus, terus kakinya jenjang yang gitu-gitu, ngerti gak sih, diperindah pokoknya. Dan ketika pulang, nih kalau masih ndendean ya, kalau nggak mereka itu pakai ojek online, yang mobil, nggak mungkin yang motor. Kalau nggak pakai ojek online, kalau udah yang kelas kakap biasanya dibawain mobil sama pelanggannya atau sama om-om, jadi kayak simpenan yang tetapnya dia gitu. Nah, biasanya mobil yang dikasih itu berupa apa? Kalau nggak Brio tuh udah, maksudnya udah agak naik dikit lah, itu yang paling bawah tuh Brio biasanya. Kalau naik di Jazz ya, kalau udah naik di atas Jazz ya, biasanya apa? Civic ya, pokoknya Brio, Jazz, kalau naik lagi Civic, kalau naik lagi ya Embuh gitu kan. Kalau udah bener-bener kelas kakap yang bentukannya bukan BO tapi beneran simpenan istri kedua, itu udah beda cerita. Tapi ini kalau BO tuh biasanya tarafnya gitu. Coba nek ra percaya tuh jajal kowe nongkrong ya. Kowe nongkrong matamu jeli aja terus nek ana wedok sing kok ngono langsung mbok deluki langsung ngene, enggak gitu caranya, goblok. Namanya melecehkan ya, lirik-lirik aja. Oh, ra ya bener ra ya kata-katanya Mbak Adel, jajal buktino deh soalnya aku wis bukti kayak gitu loh. Itu. Nah, yang selanjutnya ini rate harganya ya. Rate harga selama edisi Corona ini ada yang ngediskon sampai 500.000. Jadi diskonnya 50%, yang tadinya sejuta jadi 500.000 itu via aplikasi. Kenapa kok aku bisa tahu? Aku nanya dan aku searching juga. Terus habis itu, tapi hati-hati ya buat kalian laki-laki, banyak juga di aplikasi-aplikasi gitu tuh yang penipuan. Ngerti nggak? Jadi minta ditransfer dulu tapi ternyata itu cowok. Goblok rak. Hati-hati gue misalkan tahu ketipu ya kan. Tapi kalau edisi Corona gini ada beberapa yang diskon, tapi karena sekarang udah mulai kayak pemulihan gitu ya, jadi mereka akan mulai normal lagi dan rate-nya tuh mungkin sekitar 1 juta, 1,5 juta, ada yang bahkan sampai 5 juta. Tapi kalau yang udah gede-gede gitu, apalagi udah ada mucikarinya, biasanya dia setauku tuh ada yang motong 30%. Jadi mereka, para cewek-cewek ini cuma dapat 70% dari harga yang dibayar. Ya kalau dikasih itu biasanya dimplok dewe, nggak mungkin dikasih mucikarinya gitu kan. Biasanya mereka dapat banyak itu dari tip-tip itu, nggak dari mucikarinya, karena mucikari motong 30%, ya mungkin 30 sampai berapa persen aku nggak tahu, beda-beda ya masing-masing mucikari gitu kan. Begitu harganya. Dan alasan cewek BO itu bukan semata-mata karena hypersex. Mungkin ada beberapa orang yang alasannya emang karena hypersex dan emang udah, kalau aku nggak nge-sex mbak, aku kayaknya kayak orang sakit gitu. Mungkin ada beberapa yang beralasan gitu, tapi kebanyakan mereka nggak kuat dengan yang namanya gaya hidup. Jadi mereka mengutamakan gaya hidup. Setelah mereka mengutamakan gaya hidup, biasanya agak sadar, oh iya aku harus investasi, mungkin beli rumah atau mungkin baru ngasih orang tuanya, kayak gitu-gitu. Kalau udah gitu, biasanya nih kalau cewek BO nanti itu udah ada mobil, terus baju-bajunya oke ya kan, ornamennya kayak tas, mungkin pakai cincin berlian, mungkin sepatunya bagus-bagus yang kayak gitu. Nah itu didapat dari tip-tip. Tadi udah tentang tips yang membuat dia kaya. Dan cewek-cewek BO itu sebenarnya pinternya bukan pinter masalah pelajaran, bukan terus kalau dia kuliah IPK-nya akan selalu 4 atau 3, enggak, tapi nalarnya dia pinter. Kemungkinan yang mungkin nggak terfikirkan oleh kita orang awam yang nggak pernah terjun di dunia BO, nanti dia udah mikirin kalau nanti aku ketahuan sama pacarku, alasannya apa yang tak pakai, alasan apa yang bikin pacarku oke akhirnya memaklumi. Jadi dia udah mikirin kemungkinan itu, ngerti nggak sih? Jadi nggak semata-mata cewek BO itu goblok banget cuman tahu seks, enggak, tapi dia juga akan mikirin sampai ke situ. Nah, BO itu juga punya pacar.
Ya mungkin kalian nggak kepikiran, mosok tuh Mbak BO punya pacar lah, terus pacarnya piye? Pacarnya juga kapusan, pacarnya bahkan nggak tahu kalau ceweknya BO-nan. Mungkin pacarnya akan dialesanin kayak, iya aku tidur, iya aku pulang ke kampung, iya aku nganterin mama, padahal sebenarnya enggak ya. Ada beberapa pacar BO, cewek BO-nan ini tuh yang nggak tahu, ada juga yang tahu, tapi banyak yang nggak tahu, ngerti nggak? Ada juga cerita yang sebenarnya cewek BO-nan ini hypersex dan kemudian dia open BO, nanti kalau nggak puas baru balik ke pacarnya dan pacarnya nggak tahu gitu ya, kasihan ya. Ya udahlah ya, itu urusan mereka gitu kan. Terus cewek-cewek BO-nan ini kalau misalnya lagi ke tempat nongkrong biasanya suka menyendiri, suka mojok. Jadi dia menyendiri tapi matanya jelalatan, kemudian dia akan batin kalau ngelihat cowok karena matanya jelalatan ya. Jadi dia akan kelihatan cowok-cowok mana yang mungkin sesuai sama tipenya, atau kelihatannya wah duitnya banyak nih, wah ketoknya blobo gitu, wah ketoknya nyah-nyah ki jor-joran gitu kan. Dia akan terus batin mungkin akan ngasih kode-kode dikit karena si cewek BO-nan ini tuh tipenya kayak menggoda, ngasih cobaan terus-menerus untuk laki-laki yang nggak kuat imannya, begitu. Nah, cewek open BO ini pasti perawatan muka ya kan, kinclong-kinclong yang kalau semut nemplek tuh kepleset nggak bisa manjat gitu loh. Pasti ke dokter, tapi jangan salah, ke dokternya itu bukan untuk perawatan muka aja, mereka juga merawat hal yang mereka jual ya, perawatan memeknya dia, bisa juga pasang spiral karena takut hamil, karena katanya nih cewek BO kalau udah hamil dan punya anak katanya pamornya turun. Jadi mereka ada beberapa yang pasang spiral, suntik KB yang gitu-gitu, dan dokter-dokter ini ya melayani, maksudnya itu kan duit dan itu pekerjaannya gitu ya, entah latar belakangnya mau buat apa, tapi kan ya spiral ya itu tetap dilayani lah. Jadi si cewek-cewek BO-nan ini kalau ke dokter gak cuman muka aja yang dirawat, tapi memeknya juga dirawat ya, KB rutin, suntik vitamin apa segala macam. Biar apa? Karena dia mungkin sadar diri kalau ini yang aku jajakan ini jualanku, jadi aku harus merawat jualanku. Gak ada yang menyalahkan cewek open BO gitu kan, sakarep-karepmu. Ada beberapa orang yang menganggap BO itu adalah suatu pekerjaan, ada juga yang menganggap BO itu ya nggak pekerjaan, itu adalah apa kayak sembarang karepmu gitu kan. Tapi ya udahlah ya, biarkan alasan itu menjadi alasan pribadi orang masing-masing gitu kan. Jangan langsung ngejudge ya. Ingat kalau kalian udah nonton video ini terus begitu lihat ada cewek cantik di mall terus kalian langsung suuzon gitu, ora kowe dosa goblok ya. Kalau aku pribadi sih menganggap kalau open BO tuh ya udah aja gitu, asalkan tidak merusak sesuatu, tidak merusak sebelah pihak. Kayak misal kamu jadi open BO terus kamu dapat om-om dan merusak, wah rumput tetangga lebih hijau, wah rumah tangganya enak, aku juga mau jadi kayak gitu. Ya udah kamu cerain dong istrimu, jangan sampai yang kayak gitu. Nek kayak ono jenenge kue lonte ya kan, kamu sudah bejat banget, cacat kayak uripmu ya kan, jangan sampai yang kayak gitu. Jadilah open BO sesuai kodratnya. Bajingan kata-kataku, kok sesuai kodratnya sih? Ya udah kayak open BO, ya udah open BO aja gitu loh, nggak usah terus ngerusak rumah tangga orang gitu kan. Dan buat kalian ibu-ibu mungkin yang nonton ini, atau mungkin pas sutri baru, banyak kan ada yang nge-DM aku, Mbak aku sama suamiku suka nonton bareng kontenmu ya, silahkan cek aplikasi yang di-download, silahkan cek mutasi rekeningnya kemana aja gitu kan, top up-nya apa aja itu coba dicek gitu loh. Aku sih nggak ngojok-ngojoi, cuman ngasih tahu aja yang harus dicek itu bukan cuman chat, bukan cuman Instagram gitu-gitu, tapi mutasi rekening itu penting. Jadi semangat buat laki-laki ya, abis ini mungkin kalian akan mak teratap gitu ya, hatimu ser-seran gitu, maces, aduh bajingan ki piye ki aku gitu kan. Tapi buat cewek-cewek semangat juga mencari informasi, mengulik-ngulik itu. Dan buat kalian ya, kalau pasangan-pasangan kalian suka karaoke dan kalau kalian minta ikut nggak dibolehin atau bahkan dia marah, A1 kowe iso mikir dewe apa yang tak pikirin ya kan. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian. See you on the next video, dan don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Bye. It's just right, I can't explain.